Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami Damen Saku yang mengangkat tema tentang kesyirikan di era modern. Apa dan bagaimana sesuatu hal yang disebut dengan kesyirikan di era modern. Kiai Syarif Matnaji akan menjelaskan kepada kita. Silakan Kiai. Terima kasih Mas Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faya ayyuhal jam'ul karim, para pemirsa TV One dimanapun berada, terusus guru muda kita Kiai Haji Fatih Rishad, Mas Agung. Siang ini kita akan mengkaji sesuatu yang hampir saja sulit seseorang untuk menghindar darinya. Perkara kesyirikan yang belakangan ini semakin membuktikan bahwa dibutuhkan energi khusus buat diri kita memproteksi dari perkara-perkara yang akan merusak ketauhidan kita. Belakangan kita disuguhkan dengan satu praktek di mana seakan-akan ingin membangun opini bahwa ada seseorang yang bisa mengendalikan langit dengan modal mangkoknya. Jamaah sekalian berbahagia, ya kan, seakan-akan kalau buat orang yang kurang agamanya akan berkata, ternyata Tuhan begitu lemah, bisa dikendalikan dengan orang yang katanya punya remote. Jamaah sekalian berbahagia, padahal kita menjadi orang yang tidak mempunyai kemampuan apapun. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rasanya saya perlu bahas. Nggak perlu ente bawa mangkok ukuran mau berhentiin hujan. Karena dalam Sahih Bukhari udah diajarkan oleh Nabi SAW bahwa semua kendali itu dalam ketentuan Allah. Tugas engkau adalah berdoa meminta belas kasih darinya. Nggak perlu repot-repot. Dalam hadis yang panjang, jamaah sekalian berbahagia, diceritakan dalam Sahih Bukhari ada orang Badui yang dia pengen minta atau berharap supaya kampungnya diturunkan hujan. Hari Jumat. Nabi kemudian berdoa. Saat itu matahari begitu terang atau langit begitu terang karena matahari bersinar. Kemudian Allah datangkan awan yang gelap dan turun hujan. Sampai 1 hari, 2 hari, 3 hari hujan terus turun, banjir. Datang lagi nih orang Badui. Roboh kita punya bangunan. Hujan kagak berhenti-berhenti ya Rasulullah. Jamaah, apakah Nabi kemudian ngambil mangkok? No. Nabi kemudian hanya berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Jadi kalaupun kita berharap supaya hujan itu tidak terjadi di tempat kita, maka engkau perlu datang kepada Dia yang mengendalikan hujan. Dan tidak ada makhluk yang bisa melakukan itu tanpa dari bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin tegaskan, dalam surat Al-Ankabut Allah jelas menyampaikan, dan seandainya kau tanya kepada mereka ya Muhammad, wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa'ahya bihil arda min ba'di mautiha la yaqulunna Allah qulil hamdulillah. Ini yang Allah sampaikan. Dan jikalau engkau bertanya kepada mereka ya Muhammad, yang beriman maupun yang tidak beriman, kau tanya kepada mereka ya Muhammad, siapa yang menurunkan hujan, menurunkan air dari langit, dan air itu kemudian dengan izin Allah menghidupkan tanah yang sudah mati.
Maka dalam surat Al-Ankabut Allah sampaikan, la yaqulunnallah, mereka semua akan menjawab yang menurunkan air itu adalah Allah. Jamaah, dan katakanlah alhamdulillah. Begitu yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Sekarang kita disuguhkan dengan banyak sekali sesuatu yang akan memporak-porandakan ketauhidan kita. Jangan Pak, tidak boleh kita percaya kepada sesuatu yang batil. Perkara ada hujan yang terhenti, yes, tapi prosedurnya dia minta tolong kepada Allah dengan berdoa. Kan ada alasan dengan kearifan lokal. Tidak serta-merta juga kearifan lokal kemudian disalahkan. Kita lihat dulu prosesnya. Biasanya orang takut banget sama hujan kalau misalnya mau ngawinin anaknya. Karena biar tamunya banyak yang datang. Biar yang kondangan banyak. Biar modal bisa balik dah. Iya semua jawabnya. Kalau kata orang dulu mah untungnya ngawinin ya punya mantu. Jamaah sekalian berbahagia. Kemudian ada tuh kearifan lokal. Ada yang kudu buka Al-Quran taruh di atas lemari. Ada yang kemudian ngantennya kagak boleh mandi. Ada kemudian kearifan lokal itu bawang ditusuk-tusuk pakai cabai. Ini tahu nih dia. Ada yang paling pasti adalah lu cari kodok lu ikat. Insya Allah kalau itu nggak bakal turun itu kodok. Iya, nggak bakal hujan. Macem-macem lah istilahnya. Serta merta itu menjadi syirik belum tentu. Tapi berpeluang kepada syirik, iya boleh jadi. Kenapa? Tinggal lihat bagaimana engkau kemudian menjadikan media itu terlibat di dalam hatimu. Kalau engkau itu tidak tergantung kepada cabai bawang yang ditusuk-tusuk, dan engkau berkeyakinan, ya Rabb, hanya engkau yang mengendalikan air hujan ini, maka dengan sifat Rahman dan Rahimmu, tolong kami, jangan kau turunkan hujan dulu sampai saya selesai ngitung amplop undangan dari orang kondangan. Kalau yang begitu maka agak jadi syirik. Tapi kalau dia berkata, tuh apa gue bilang, gara-gara kita pasang ini cabai sama bawang yang ditusuk di lidih ya, di lidih bener, berapa kali ngerjain. Kagak turun nih hujan, ente bilang itu terjadi gara-gara ente tusuk bawang dan itu cabai, bahaya. Itu ada potensi ente telah melakukan syirik kecil. Dia haram hukumnya. Jamaah sekalian berbahagia, ada seorang ulama besar, Tuan Syekh Ahmad Sonhaji, pengarang kitab Nahu ringan dan dasar. Beliau begitu habis nyusun kitab, selesai Jurmiyah, Matnul Jurmiyah, dibuang tuh kitab ke air. Kalau dia tidak basah, maka menunjukkan keikhlasannya. Kalau emang saya nulis kitab nggak ikhlas, bukan karena Allah, maka tuh kitab akan basah. Ternyata kitabnya dicelupkan ke air, tidak basah, menunjukkan keikhlasannya. Dan saking hati-hati bahwa wilayah hati kau perlu ekstra energi buat menjaga, apalagi di zaman yang semakin banyak orang berusaha menggiring kepada kesesatan. Waliyadzubillah. Masya Allah, sebuah mukadimah dari kedua guru kita luar biasa sekali, mengantarkan kita insya Allah nanti dalam diskusi kita. Mudah-mudahan dengan waktu yang sangat singkat akan menjawab tentang apa sesungguhnya yang disebut dengan syirik. Kita akan lanjutkan selepas pesan-pesan berikut ini Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Ilahana, ya ilahana, yasir lana umurana, ilahana, ya ilahana.